Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Ini konten pertama, dan hari ini saya mau ngebahas cara aman ganti oli yang beda merek. Kenapa itu perlu dibahas? Kalau menurut saya, karena ketika kita ganti merek oli, resiko kerusakan pada mesin itu bisa terjadi. Alasannya adalah masing-masing pabrikan oli mereka punya formulasi sendiri dan menggunakan senyawa atau aditif berbeda untuk membuat oli mereka. Ditambah lagi jika spesifikasi oli yang akan kita gunakan itu berbeda. Misalkan oli sebelumnya kita menggunakan oli mineral gitu, lalu kita akan ganti menjadi full sintetis. Itu tentu kemungkinan sisa oli lama tidak mau bercampur dengan oli baru itu cukup besar. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita harus menguras oli lama sehingga tidak tersisa. Caranya nanti kan kita bahas. Tapi sebelumnya ini saya akan kasih tunjukin dulu oli baru yang akan saya pakai. Saya punya Repsol Moto Sintetico di sini. Sebelumnya saya pakai Liquimoli strip yang biasa. Untuk yang ini sudah full sintetis ya, sesuai namanya Moto Sintetico full sintetis 1040. Sementara Liquimoli strip yang saya pakai sebelumnya itu 1040 juga, tapi masih semi sintetis dengan saya. Lalu apa yang bisa kita ulas di sini? Spesifikasinya kali ya. Spesifikasinya mirip sih ini dengan Liquimoli Street yang saya pakai sebelumnya. Misalkan di sini ada Jaso MA2, artinya ini untuk motor 4 tak kopling basah ya, kopling basah, dan sudah support untuk motor-motor baru yang menggunakan catalytic converter gitu. Lalu ada APSN berarti dia yang terbaru. Ini sudah cocok, standarisasi ini sudah cocok untuk motor-motor modern, terutama motor bikinan tahun 2020. Jadi untuk motor baru ini sudah bisa dipakai menggunakan Repsol Moto Sintetico. Oke. Kembali lagi ke cara menguras oli lama. Gimana caranya? Caranya kita bisa mungkin menguras oli dengan seperti biasa, cukup membuka tutup oli yang di bawah mesin lalu dibiarkan sampai seharian atau gimana. Tapi menurut saya itu kurang efektif karena ada kemungkinan sisa-sisa oli itu masih menempel di sela-sela mesin. Nah, ada produk namanya Engine Flush. Engine Flush itu dia akan bekerja seperti deterjen, walaupun ini bahannya bukan deterjen tapi bekerja seperti deterjen. Dia akan mencuci semua bagian mesin hingga ke sela-sela. Itu juga berpengaruh bagaimana cara makainya nanti. Di sini saya punya Liquimoli Shooter Engine Flush, ini made in Germany. Bisa didapat sih di online shop. Ini fungsinya untuk menghilangkan endapan-endapan serta sisa-sisa gesekan mesin selama penggunaan oli yang lama gitu. Dan cara pakainya itu nanti dia diaplikasikan ke mesin yang sedang berjalan. Jadi dia akan bercampur dengan oli yang lama. Sebelum diganti, kita masukin dulu engine flushnya, dicampur dengan oli lama. Jadi dia akan mengikuti kemana oli lama itu bergerak. Di sana kemungkinan besar dia akan membersihkan sisa-sisa oli lama dari sela-sela mesin, termasuk berupa endapan dan sisa residu dari gesekan mesin. Cara pakainya ini cukup sederhana ya. Jadi ini 80 ml, bisa digunakan untuk satu kali ganti oli kapasitas 1-2 liter. Jadi untuk motor saya yang 1,4 liter nanti masih bisa menggunakan satu full botol kecil ini. Lalu
panasin dulu mesinnya, kemudian baru kita masukkan ini engine flushnya, lalu dibiarkan idle selama 10 menit. Nah, di sini proses yang saya bilang tadi, seperti deterjen, dia akan mencuci bagian dalam mesin, dia akan mengikuti kemana oli itu pergi, tapi dia juga mengambil sisa-sisa residu dan endapan dari oli lama, seperti itu. Setelah itu baru kita buang olinya seperti ganti oli biasa. Nah, catatan pentingnya juga ketika kita menggunakan engine flush, kita juga harus mengganti yang namanya filter oli. Kenapa? Karena tentu si engine flush tadi sudah melewati filter oli yang lama, gitu kan. Jadi besar kemungkinan endapannya banyak tersangkut di filter oli yang lama, serta mungkin juga bahan aditifnya si engine flush ini masih tersisa di filter oli yang lama. Jadi sebaiknya kita ganti supaya tidak berpengaruh dengan kualitas oli baru yang akan kita ganti. Oke, jadi itu yang akan kita lakukan nanti. Ikuti terus gimana caranya pengaplikasian penggantian oli baru dengan beda merek dan menggunakan engine flush. Oke, ya, ini kita udah sama motor saya. Kilometernya saat ini 1800. Dan selama pandemi emang jarang saya pakai sih. Biasanya saya ganti oli di 2000 km. Tapi oke lah, karena terlalu lama didiamin memang seharusnya cepat diganti. Nah, pertama kita nyalain dulu mesinnya buat dipanasin. Kira-kira 1 menit aja udah cukup sih, nggak perlu terlalu lama. Tujuannya supaya semua permukaan mesin udah terlumasi oli sebelum kita masukin engine flushnya gitu. Nah, ini udah 1 menit, kita matikan mesinnya. Setelah 1 menit dipanasin, kita masukin cairan engine flushnya melalui lubang masuk oli ya. Nah, ini kita tinggal tuangin aja semuanya, kurang lebih 80 ml sesuai petunjuk penggunaan di kemasannya, di botolnya. Ini untuk ganti oli 1-2 liter. Oke, kalau udah selesai, jangan lupa tutup kembali. Setelah kita masukkan cairan engine flush, kita nyalakan kembali mesin kali ini selama 10 menit. Cukup idle aja, nggak perlu buka tutup gas. Nah, saat ini cairan engine flush mulai bekerja, membersihkan mengikuti pergerakan oli. Nah, ini udah 10 menit. Kita matikan dulu mesinnya dan siap-siap untuk menguras oli lama. Jadi ini seperti ganti oli biasa, cuma proses di awal aja yang berbeda. Nah, ini kalau kita perhatikan, oli lamanya terlihat lebih encer ya. Jauh lebih encer kalau dibandingkan dengan penggantian oli biasa tanpa engine flush. Nah, ini harusnya semua oli terkuras dari dalam mesin, jadi tidak ada sisa yang menempel di mesin lagi. A few moments later. Oke, semua oli sudah terkuras. Kita tutup kembali bagian bawah pembuangan oli. Dan siap-siap menggunakan oli yang baru. Nah, hal menariknya nih yang bisa kita temukan di oli buatan Eropa ya. Seperti juga di Liquimoli, jadi ada selang untuk memasukkan oli di bagian tutupnya, tutup botol. Kalau udah kayak gini, jadi kita nggak perlu repot-repot pakai corong ya untuk masukin olinya. Jadi menuang oli jauh lebih mudah.
Oke, oli semua udah masuk, kita tinggal ganti filter olinya. Jangan sampai lupa untuk mengganti filter oli setiap menggunakan engine flush. Saya buka dulu cover penutup filter olinya. Oke, kita tinggal masukkan kembali filter oli ke dalam. Eventually. Oke, semua udah beres. Kita coba nyalain lagi aja deh, biar oli barunya mulai melumasi mesin dan tercampur dengan baik. Oke, gitu aja tipsnya menggunakan engine flush untuk penggantian oli menggunakan beda merek. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.